Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kegiatan kami, yaitu berjudul Badan Usaha. Sebelumnya, marilah kita memperkenalkan diri sebelum masuk ke materi. Yang pertama ada saya, Mikola Julien, ada Dinda Ardia Pramesti, Septiana Dwi Lestari, Ilva Dwi Prawesti, M. Aldiansah, dan Tinto Arif Anugrah. Oke, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini apa itu badan usaha dan apa fungsinya? Marilah kita membahas tentang badan usaha dan fungsinya. Yang pertama yaitu adalah pengertian badan usaha. Badan usaha didefinisikan sebagai organisasi yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian lain dari badan usaha dalam buku Kompeten Ekonomi adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan mencari keuntungan. Fungsi dari badan usaha yaitu ada 3. Yang pertama, fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usaha harus menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing. Yang kedua ada fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam menggunakan tenaga kerja, hendaknya badan usaha terlebih dahulu memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha. Yang ketiga, fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Badan usaha merupakan suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Bentuk badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Jenis dan bentuk badan usaha di Indonesia, adapun pengelompokan jenis-jenis berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu ekstraktif, agraris, industri, dan jasa. 2. Berdasarkan kepemilikan modal, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. 3. Berdasarkan wilayah negara, yaitu Badan Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Badan Usaha Penanaman Modal Asing. Ada 3 jenis badan usaha yang termasuk kategori BUMN, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan persorangan. Selain itu, badan usaha milik swasta atau BUMS juga terbagi menjadi beberapa badan usaha, yaitu firma, CV, persero, dan perseroan terbatas. Bentuk badan usaha bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Pihak pengelola apakah dimiliki oleh negara atau swasta. 2. Jumlah atau besarnya modal yang digunakan. 3. Asal mula modal apakah dari pribadi atau terbagi menjadi saham-saham. 4. Tipe usahanya, apakah bergerak di bidang industri, perdagangan, perkebunan, atau yang lainnya. 5. Luas wilayah pemasaran, dan besar atau kecil risiko yang dihadapi. Badan yang melakukan kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu fungsi operasional, fungsi marginal, fungsi sosial, dan fungsi pertumbuhan ekonomi sosial. Legalitas usaha atau lembaga perizinan. Legalitas usaha dapat didefinisikan sebagai bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggara suatu usaha oleh seseorang pengusaha atau suatu perusahaan. Jenis-jenis legalitas usaha.
1. SIUP. Surat Izin Usaha Perdagangan merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau penjabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa. 2. SITU. Surat Izin Tempat Usaha merupakan surat untuk memperoleh izin sebuah usaha di sebuah lokasi dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerugian kepada pihak tertentu. 3. Batkor. Batkor merupakan susunan garis cetak vertikal putih dengan lebar berbeda untuk menyimpan data spesifik seperti kode produksi, nomor identitas. 4. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar, susunan warna, nama, kata-kata huruf, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda. 5. BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makan. BPOM merupakan sebuah lembaga Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Manfaat dari legalitas usaha. 1. Sebagai sarana perlindungan hukum. 2. Sarana promosi. 3. Bukti kepatuhan terhadap aturan hukum. 4. Mempermudah mendapatkan satu proyek. 5. Mempermudah pengembangan usaha. Tujuan dari perizinan. 1. Dari sisi pemerintah memiliki tujuan A. Untuk melaksanakan peraturan dan ketentuan sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya dan untuk mengatur ketertiban. 2. Dari sisi masyarakat memiliki tujuan A. Untuk adanya kepastian hukum. B. Untuk adanya kepastian hak. C. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Labelitas halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk. Syarat halal suatu produk meliputi 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari darah dan lain sebagainya. 3. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamr. Pembukaan dan wajib daftar perusahaan. Pengertian wajib daftar. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, wajib daftar perusahaan adalah upaya mewujudkan pemberian perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. Landasan hukum wajib daftar perusahaan. Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha. Pasal 2, Bab 2, Tujuan dan Sifat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Tujuan wajib daftar perusahaan. Yang pertama, perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Yang kedua, pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan. Yang ketiga, bagi pemerintah sebagai pengaman pendapatan negara. Yang terakhir, bagi dunia usaha untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur. Kewajiban pendaftaran. Perusahaan-perusahaan yang wajib daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama, badan hukum termasuk koperasi. Yang kedua, persekutuan. Yang ketiga, perorangan. Sedangkan perusahaan yang dikecualikan dari wajib daftar perusahaan adalah usaha non-perekonomian dan non-profit. Tempat dan waktu pendaftaran serta hal-hal yang wajib didaftarkan. Yang pertama, tempat pendaftaran yaitu di kantor perusahaan, kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan. Waktu pendaftaran yaitu 3 bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya. Yang ketiga, hal-hal yang wajib didaftarkan yaitu nama perseroan,
merek perusahaan, tanggal pendirian perusahaan, jangka waktu berdirinya perusahaan, kegiatan pokok, izin usaha yang dimiliki, alamat perusahaan, alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, atau kantor anak perusahaan. Restrukturisasi perusahaan, merger, akuisisi, dan konsolidasi. Restrukturisasi perusahaan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan, atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Merger, penggabungan usaha, adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya suatu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Konsolidasi, peleburan usaha, adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Merger dan konsolidasi. Baik dalam merger dan konsolidasi, yang terjadi adalah suatu perusahaan mengambil alih semua aktiva atau aset dan pasifa dari perusahaan lain. Namun, merger dan konsolidasi berbeda bila dilihat dari prosedur hukum yang ditempuh. Merger adalah absorbasi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambil alih tetap memakai nama identitasnya. Setelah merger terjadi, maka perusahaan yang diambil alih itu berhenti eksistensinya sebagai suatu bisnis entity yang mandiri. Adapun konsolidasi, yang terjadi adalah terbentuknya perusahaan yang baru sama sekali. Dalam suatu kondisi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih berakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan ayat 1. Dalam hal terjadinya penggabungan, merger, atau peleburan, konsolidasi, maka perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri menjadi bubar. Ayat 2. Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bisa dilakukan dengan atau terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Ayat 3. Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak didahului dengan likuidasi, maka aktiva dan pasifa perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih ke ranah hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan dan atau peleburan. Rancangan penggabungan atau peleburan memuat sekurang-kurangnya antara lain nama PT yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, alasan penggabungan atau peleburan, tata cara konversi saham, rancangan perubahan anggaran dasar, dan yang terakhir neraca. Akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor, di mana membeli sebagian besar atau seluruh saham perusahaan lain dengan tujuan untuk mengambil kendali. Tujuan utama mengapa perusahaan bergabung dengan perusahaan lain
atau melakukan akuisisi karena perusahaan akan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat daripada harus membangun unit usaha sendiri guna untuk mendapat suatu keuntungan. Akuisisi terdapat pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menetapkan ayat 1 pengambil alihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau oleh perseroan. Ayat 2 pengambil alihan dapat dilakukan melalui pengambil alihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Kesimpulan, badan usaha merupakan sebagian organisasi yang terstruktur dalam pengelolaan dunia bisnis ataupun faktor-faktor produksi yang menyediakan barang atau jasa untuk masyarakat dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Badan usaha juga dibagi menjadi beberapa macam seperti badan usaha milik negara, BUMN, badan usaha milik swasta, BUMS, badan usaha milik daerah, BUMD, dan badan usaha campuran. Setiap badan usaha juga memiliki legalitas atau lembaga perizinan yang berguna sebagai persetujuan dan pemberi izin atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh suatu badan usaha. Beberapa jenis legalitas usaha yang perlu kita ketahui yaitu SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan, terus situ, surat izin tempat usaha, terus barcode, merek, BPOM, dan lain-lain. Dan manfaat legalitas usaha berguna untuk sarana perlindungan hukum, sarana promosi, sarana kepatuhan pada hukum, mempermudah mendapat proyek usaha, mempermudah membangun usaha, dan lain-lain. Saran, dengan terbitnya makalah ini bertujuan agar mahasiswa dan mahasiswi dapat lebih mengetahui terkait badan usaha yang kita ketahui seperti badan usaha yang dimiliki oleh suatu negara, daerah, ataupun swasta, serta memahami perbedaan setiap bagiannya. Dan harus kita ketahui bahwa setiap badan usaha memiliki suatu legalitas usaha yang digunakan sebagai perseteruan atas pemberi izin atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.